Halo guys, welcome back. Kembali lagi di sini dengan saya Fandi. Kali ini kita akan membahas tentang TKP, yaitu tema anti radikalisme. Untuk tema-tema lainnya, saya sudah bahas di tayangan sebelumnya. Teman-teman bisa lihat ya, linknya ada di deskripsi video ini. Baiklah, anti radikalisme ini merupakan tema baru dari TKP yang muncul dengan adanya aturan baru, yaitu Permen Pan RB nomor 27 tahun 2001 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Jadi, buat teman-teman yang ingin ikut CPNS tahun ini, saya sarankan untuk baca dulu aturan ini karena dalamnya memuat tentang informasi CPNS dan juga kisi-kisi resmi. Ya, untuk kisi-kisi resmi TKP sendiri itu ada 6, mulai dari pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan yang terakhir adalah anti radikalisme. Langsung aja kita bahas tentang anti radikalisme. Yaitu di sini pengertiannya adalah dengan tujuan menjaring informasi dari individu, berarti dari peserta CPNS, tentang apa? Tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme. Berarti kita CPNS harus tahu dulu informasi tentang anti radikalisme. Kecenderungan bersikap berarti nanti ada beberapa sikap yang ditunjukkan, mulai dari opsi A sampai E. Kira-kira kita sebagai CPNS cenderungnya milih sikap yang mana, dan bertindak saat menanggapi stimulus jika ada pengaruh dengan beberapa alternatif situasi. Oleh karenanya, untuk bisa mengerjakan soal-soal anti radikalisme, kita harus memiliki pengetahuan tentang anti radikalisme. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini ada bocoran sedikit tentang gambaran soal-soal TKP dari yang sudah tes. Apa aja? Nah, yang pertama, soal TKP berjumlah 45 soal, dimulai dari nomor 66 sampai dengan 110. Kemudian, setiap soal TKP diberikan kisi-kisi berupa tema. Nah, jadi ini sama seperti tahun 2019 lalu. Di tiap soal TKP ada kisi-kisi temanya apa. Misalnya temanya pelayanan publik, profesional, TIK, sosbud, dan sebagainya. Kalau nggak salah di pojok kanan atas. Kemudian, seluruh soal TKP itu dibagi prorata dengan jumlah tema. Jadi, kira-kira ada 7-8 soal per tema. Nggak ada yang timpang ya. Misal, kalau yang tema profesionalisme itu ada 15 soal. Tetapi, tema lainnya seperti pelayanan publik hanya ada 3 soal. Enggak. Jadi di sini dibagi prorata. Nggak ada yang besar kecil. Mirip-mirip semuanya ya jumlahnya. Kemudian yang keempat, bentuk-bentuk soalnya tidak jauh berbeda dengan soal-soal TKP yang beredar. Ya, ini untuk yang tema 1-5 tadi ya, tema dari pelayanan publik sampai dengan profesionalisme. Sementara untuk tema anti radikalisme, itu soal-soalnya memuat tentang konflik-konflik di masyarakat. Ada sikap-sikap intoleran sampai dengan tindakan terorisme. Jadi untuk anti radikalisme itu bisa kita gambarkan mulai dari konflik-konflik kecil sampai dengan dampak yang besar, yaitu sikap atau tindakan terorisme. Baiklah, kita harus tahu dulu tentang anti radikalisme. Menurut KBBI, radikalisme merupakan paham atau aliran yang radikal dalam politik. Ya, radikal dalam politik. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan ataupun drastis. 3. Sikap ekstrim dalam aliran politik. Kalau kita baca dari pengertian ini, radikalisme itu tidak identik dengan agama, teman-teman. Tapi identik dengan apa? Dengan politik. Ya, namun akhir-akhir ini istilah radikalisme itu sering dikait-kaitkan dengan isu agama ya. Nah, dari FR tadi atau bocoran soal yang tadi kita bahas, tentang anti radikalisme itu mula-mulanya ada tentang sikap-sikap konflik di masyarakat, ada intoleran. Berarti itu tentang radikalisme sendiri. Kemudian bisa berlanjut kepada sikap ekstremisme. Kemudian yang paling parah adalah terorisme. Jadi soal-soal TKP memuat mulai dari radikalisme sampai dengan terorisme. Ya, untuk radikalisme sendiri itu ciri-cirinya adalah intoleran, fanatik, eksklusif, dan anarkis. Sementara, jika ini dibiarkan, maka akan muncul ekstremisme yang cenderung berpikiran tertutup, anti-demokrasi, dan menghalalkan segala cara. Jika dibiarkan, akan muncul tindakan terorisme, yang mana di sini menimbulkan situasi teror atau rasa takut kepada masyarakat. Juga akan berdampak pada kehancuran objek-objek vital strategis, dan sebagainya. Nah, oleh karenanya, di sini, tentang radikalisme dapat kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, adalah intoleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatik, selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Yang ketiga, eksklusif, membedakan diri dari umat beragama umumnya, dan juga revolusioner. Di sini cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar, namun menggunakan cara-cara kekerasan
untuk mencapai tujuan. Nah, untuk menghindari calon PNS yang kemungkinan terpapar radikalisme, maka dibuatlah satu subtema lagi dari TKP, yaitu anti-radikalisme. Berarti kita harus berlawanan dengan sikap 4 ini, teman-teman. Yang pertama apa? Intoleran, berarti pilihlah jawaban nanti yang toleran, yaitu yang mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatik, berarti lawannya. Maka kita harus tidak selalu merasa benar sendiri. Kita harus mau menghargai dan juga mau menerima ya. Kalau tadi yang ini intoleran berarti menghargai, yang fanatik ini berarti kita lawannya. Mau menerima pendapat orang lain gitu, tidak merasa benar sendiri. Kemudian, yang ketiga, eksklusif berarti anti, berarti lawannya adalah kita harus merasa sama dengan umat beragama lainnya, tanpa harus kita kehilangan jati diri. Artinya kita membaur satu sama lain, hidup dalam kebinekaan. Kemudian yang keempat adalah revolusioner, yang mana ini cenderung ingin berubah secara menyeluruh, namun pakai cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya, pilihlah sikap-sikap yang menunjukkan bukan dengan cara kekerasan, namun mungkin dengan cara yang diplomatis. Dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang santun, dan juga satu lagi, merangkul. Berarti kalau ada orang-orang yang terpapar radikalisme, jangan kita lawan dengan kekerasan juga, tapi kita coba dengan merangkul, dengan cara santun, dan dengan cara diplomatis, dan sebagainya. Nah, ini dia tentang nilai-nilai anti-radikalisme. Dan kemudian, bagaimana cara mencegah dan menangkal radikalisme? Di sini ada beberapa cara yang saya himpun dari berbagai sumber. Pertama, bisa dari pendidikan. Ini saya ambil dari Kemendikbud, yang mana bisa melalui pendidikan kewarganegaraan, kasih sayang, kesopanan, keadilan. Nah, untuk keadilan ini berarti untuk sila kelima ya. Misalnya seperti yang ini, meminimalisir kesenjangan sosial antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan juga di sini ada moderasi, berarti menengahi. Jika ada konflik, haruslah menengahi, bukan harus mendukung salah satunya. Ya, teman-teman, menengahi artinya di sini mencari jalan keluar, memoderasi. Kemudian menghormati orang lain, menghormati pencipta, kontrol diri, toleransi, ke dalam tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pengalaman belajar, dan evaluasi belajar. Kemudian yang kedua adalah peran pemerintah dalam meminimalisir kesenjangan sosial. Kemudian, kalau kita sebagai masyarakat, sebagai ASN, yang bisa kita lakukan adalah menjaga persatuan dan kesatuan, mendukung aksi perdamaian, peduli pada lingkungan masyarakat. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan di lingkungan masyarakat, kita harus peduli, bukan mengabaikan ya. Apalagi salah satu peran ASN adalah sebagai perekat pemersatu bangsa. Kemudian, berperan aktif dalam melaporkan aksi radikalisme dan terorisme. Di sini kalau sudah jelas ada aksinya, ya, sudah ketahuan bukan lagi dugaan, silakan langsung dilaporkan, bukan didiamkan saja. Kemudian, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan, menyaring informasi yang didapatkan, berarti ini terkait berita-berita hoax, jadi jangan sembarang share. Kita perlu tahu dulu isinya apa. Dan kalau memang isinya itu menimbulkan perpecahan masyarakat walaupun isinya fakta, sebaiknya kita harus tahan, karena dapat menimbulkan perpecahan. Kemudian, ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Nah, sekian dulu untuk materi tentang anti-radikalisme, dan kita akan lanjut bahas soal. Namun, sebelumnya teman-teman, jangan lupa ya, untuk subscribe channel Fandi AP, follow IG saya @fandiarya, dan juga jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar CPNS, bisa langsung WA saya di bit.ly/tanya-fandiap. Tanyanya huruf kecil semua, F-nya huruf besar, AP-nya huruf besar. Oke, baiklah kita lanjut lagi untuk soalnya. Contoh permasalahan. Anda adalah seorang pimpinan pemerintah. Langsung digarisbawahi sebagai apa? Sebagai pimpinan pemerintah. Suatu hari, salah satu pemuda dari suku asli daerah X diperas oleh beberapa orang pemuda dari suku pendatang. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pemuda dari suku asli mengalah. Setelah itu, pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada pemuda lain dari sukunya. Mendengar cerita tersebut, para pemuda asli tidak terima. Mereka pun membuat perhitungan dengan para pemuda dari suku pendatang. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah dari suku pendatang hangus terbakar. Bahkan terjadi pertumpahan darah. Jika konflik itu dibiarkan, akan menodai persatuan dan kesatuan NKRI. Berarti konflik ini tidak boleh dibiarkan. Maka, untuk menyelesaikan konflik tersebut, apa yang akan Anda lakukan sebagai apa? Sebagai seorang pimpinan pemerintah. Kalau kita lihat di sini adalah dari suku-suku ya, berarti bisa jadi ini kamu sebagai pimpinan pemerintah di daerah. Berarti bisa sebagai gubernur, teman-teman.
atau sebagai wali kota, sebagai bupati, dan sebagainya ya. Nah, kita lihat di sini opsi-opsinya. A. Menumbuh kembangkan toleransi. B. Melakukan penyuluhan. C. Memerintahkan aparat. D. Memberikan vonis. Atau E. Mengadakan rekonsiliasi antar suku. Untuk memudahkan menjawab, di sini kita utamakan eliminasi jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan peran kita di soal dan tidak sesuai dengan konteks soal. Pertama yang D. Memberikan vonis. Ini kan merupakan bagian dari pengadilan. Ya, sementara Anda sebagai pimpinan pemerintah. Kemudian di sini kita lihat lagi antara A, B, C, dan E. A, B, C, dan E mirip-mirip, yang C berbeda sendiri. Ya, tadi kita sudah bahas tentang sikap-sikap yang diinginkan dari nilai-nilai anti-radikalisme. Yaitu salah satunya adalah tidak menggunakan cara-cara kekerasan, lebih mengutamakan cara-cara yang merangkul, kemudian mengutamakan moderasi. Ya, kita lihat di sini ya, kalau C ini sebenarnya sesuai dengan konteks soal, namun tidak pas dengan peran kamu sebagai pimpinan pemerintah. Kenapa? Tidak harus jadi pimpinan pemerintah untuk memerintahkan aparat untuk mengamankan. Masyarakat sipil juga bisa kok melapor kepada aparat untuk mengamankan masalah ini. Jadi sebenarnya di sini tidak terlalu kelihatan ya peran kita sebagai pimpinan pemerintah di opsi C ini. Bahkan kita hanya menyuruh gitu ya. Jadi kita nggak kelihatan kontribusi nyata gitu. Jadi yang C ini menurut saya kurang pas jawabannya. Antara A, B, dan E. Antara A, B, dan E, yang B ini kita coret terlebih dahulu karena kurang mengena kepada konteks soal. Penyuluhan banyak ya, tidak hanya tentang toleransi aja, tapi bisa yang lainnya. Jadi menurut saya yang B ini adalah poin 3. Poin 4 dan 5 antara A dan E. Yang A ini menumbuh kembangkan toleransi, masuk dengan nilai dari anti-radikalisme, dan juga yang E ini rekonsiliasi. Rekonsiliasi juga masuk ya tadi moderasi. Nah, karena di sini sudah terjadi konflik, speknya kita lakukan adalah moderasi, yaitu bahasa lainnya adalah rekonsiliasi. Kalau menurut KBBI, rekonsiliasi merupakan perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula. Perbuatan menyelesaikan perbedaan. Nah, dibanding opsi A, opsi ini lebih mengena untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik di atas. Sehingga opsi E adalah poin 5. Dan setelahnya, ketika sudah baik kembali, maka perlu dibina melalui menumbuh kembangkan toleransi. Makanya opsi A ini adalah poin 4. Untuk skor tiap opsi, bisa teman-teman lihat pada poin berikut. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya. Anda baru saja dipindah ke suatu komplek perumahan dan melihat anggota keluarga Pak Andi yang merupakan tetangga dekat Anda kerap dikucilkan dari pergaulan sekitar. Bahkan Anda merasa anggota keluarga Pak Andi tidak dianggap oleh tetangga sekitar karena perbedaan agama yang dianut. Sikap Anda sebagai seorang yang tinggal di komplek itu juga A. Menerima Pak Andi dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaan. Nah, yang A ini, sampai dengan koma ini, saya masih setuju. Namun, setelahnya, saya kurang setuju. Karena apa? Di sini kita berarti mengurangi hak dia untuk beribadah ya. Jadi kan ini nggak sesuai dengan sila pertama. Kita cari jawaban yang lebih bagus lagi. Yang B, menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. Nah, di sini ya, menyadarkan bahwasanya keberagaman itu mengancam keharmonisan. Ini kan sudah jelas salah. Yang C, menerima Pak Andi dan anggota keluarganya dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah mendiskriminasinya. Sampai dengan di sini masih setuju, namun setelahnya saya kurang setuju karena apa? Jika dia menyampaikannya dengan cara begini, maka akan menimbulkan konflik baru. Oke, kita coret aja ya. Tadi yang A juga kita coret. Yang D, menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Oke, masih masuk dengan konteks soal. Yang E, menyadarkan tetangga agar memberikan kesempatan kepada Pak Andi dan keluarga untuk tinggal di perumahan. Oke, yang E juga masuk ya dengan konteks soal. Antara D dan E, antara poin 4 dan 5. Kalau kita sudah bisa mengeliminasi skor 1, 2, atau 3, biasanya untuk skor 4 dan 5 ini, jawabannya sudah pada taraf benar dan benar. Tinggal mencari jawaban benar di antara yang benar. Kita bisa pakai logika. Kalau yang E, berarti tetangganya kita sadarkan dan ngasih kesempatan. Berarti sini dicoba dulu ya. Ya, kira-kira kalau cocok, pilih lanjut. Kalau nggak cocok, mungkin akan menimbulkan masalah lagi. Jadi dibanding yang E, yang D adalah jawaban yang paling lengkap. Kenapa? Karena di sini tidak perlu dimasalahkan tentang agama. Karena setiap orang punya hak untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Maka jawaban yang paling tepat untuk poin 5 adalah opsi D, teman-teman. Opsi E adalah poin 4-nya. Selengkapnya, berikut jawabannya. Baik,
kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Ya, namun sebelum lanjut soal lagi, di sini saya ada promo sedikit ya tentang rekomendasi persiapan belajar CPNS. Di sini ada dua saya rekomendasikan. Pertama, untuk belajar mandiri, dan yang kedua jika teman-teman butuh partner belajar. Ya, jadi jika ingin belajar mandiri, teman-teman bisa coba bisacpns.com. Ini merupakan website dan juga ada aplikasi Android untuk persiapan CPNS. Ada materi, soal-soal, model CAT, dan juga ada grupnya, teman-teman. Teman-teman bisa daftar melalui bit.ly/daftar bisa CPNS dan ketikkan kode promo aku bisa agar harga menjadi 129.000. Masa berlakunya adalah 1 tahun. Dan jika teman-teman butuh juga partner belajar atau butuh mentoring, kita ada buka program bimbel, yaitu bimbel teman belajar. Pengajarnya hanya ada 3, yaitu Pingli, Fandi AP, dan juga Kak Yayang. Ketiga-tiganya adalah YouTuber. Teman-teman bisa cek langsung di YouTube-nya. Ya, jadi bimbel teman belajar ini itu fokus pada pendalaman materi dan pembahasan soal-soal dengan trik khusus oleh partner belajar berpengalaman dan PNS-PNS yang lulus peringkat 1 dalam sekali tes. Ya, jadi teman-teman, kita di sini sudah sampai batch 5 dan akan kita buka pada bulan ini ya. Jadi buat teman-teman yang ingin ikutan, silakan mendaftar melalui bit.ly/info bimbel CPNS. Info lengkapnya ada di deskripsi video ini ya, teman-teman. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Salah satu tokoh masyarakat ditangkap oleh polisi dan disangkakan dengan berbagai pasal dalam KUHP. Ia menolak dan meminta massa pendukungnya untuk melakukan demonstrasi menyampaikan aspirasinya. Menurut Anda, sikap seperti ini? Ya, yang tanya adalah, menurut Anda sikap seperti ini? Sikap siapa? Sikap tokoh masyarakat tadi yang menolak dan meminta massa untuk demonstrasi. Berarti kita fokus pada sikap dari tokoh masyarakatnya. Kira-kira gimana sih sikapnya? Yang A, hak setiap warga negara dijamin konstitusi untuk mengemukakan aspirasi depan umum. Ya, bisa juga tertahan ya. Yang B, pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Ya, tahan dulu aja. Namun yang B ini kurang pas karena kan yang tanya adalah sikap dari tokoh masyarakat. Ini kan sikap pemerintahnya. Yang C, mendukung tindakan tersebut asalkan konstitusi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahan dulu aja. Yang D, kasus hukum seharusnya dihadapi di pengadilan, bukan di jalanan. Tahan dulu. Atau E, pemerintah seharusnya memberikan ruang untuk tokoh tersebut membela dirinya di pengadilan. Nah, dari kelima opsi ini, yang E sudah jelas kita coret karena membuat soal dalam soal ya. Ini nggak ada dibahas tapi malah jadikan opsi. Jadi yang E kita hapus. Nah, karena yang tanya adalah sikap dari tokoh masyarakat, maka yang B ini coba kita kesampingkan dulu. Tinggal A, C, dan D. A dan C ini sama-sama pro. Yang D ini adalah kontra, nggak setuju dengan yang dilakukan tokoh masyarakat. Nah, jika kita sebagai seorang ASN nanti, maka utamakan untuk menyelesaikan masalah melalui jalur hukum. Jalur resminya, jadi kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Ya, yang A ini betul, namun konteksnya nggak tepat. Sama yang C juga, konteks soalnya tidak tepat. Jadi untuk jawaban ini, poin 5-nya adalah untuk opsi D, teman-teman. Selengkapnya bisa dilihat pada poin bawah ini. Baik, soal berikutnya. Dewasa ini, banyak sekali warganet yang ikut serta menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial yang tidak menutup kemungkinan merupakan seorang yang berprofesi sebagai ASN. Suatu hari, Anda melihat salah satu rekan kerja Anda sekantor yang juga bekerja sebagai ASN ikut menyebarkan postingan yang diduga memuat ujaran kebencian di media sosial. Yang akan Anda lakukan adalah, jadi di sini adalah seorang ASN yang masih diduga ya, memuat ujaran kebencian. Kamu sebagai rekan kerjanya ngapain? Di sini kita perlu ingat, peran ASN ada 3 ya. Silakan lihat di Undang-Undang ASN. Pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua adalah sebagai pelayan publik. Yang ketiga adalah perekat pemersatu bangsa. Ya, jadi ini merupakan peran ASN ada 3. Jadi yang namanya ujaran kebencian itu kan bisa membuat renggang ya antar masyarakat. Jadi sudah jelas tindakan ini adalah salah, teman-teman, walaupun masih diduga ya. Karena berpotensi. Jadi ini salah tindakannya. Jadi kita harus ambil tindakan kepada rekan kerja ini. Ya, ingat kalau misalnya masalah itu jangan langsung dilaporkan, namun kita coba selesaikan secara internal dulu. Kalau secara internal nggak bisa, maka kita coba laporkan. Jadi opsi A ini tidak pas lagi. Opsi B masih bisa dengan menegur. Opsi C juga kita coret. Opsi D masih bisa. Opsi E bisa juga, namun untuk konteks ini melaporkan
merupakan urutan berikutnya. Jadi yang E ini poin 3 lah kira-kira ya, antara B dan D. Sama-sama betul. Yang B menegur, yang D mengingatkan. B menegur rekan kerja untuk menghapus. Karena dapat memicu, berarti karena bisa ya, berarti berpotensi untuk memicu konflik dan perpecahan. Betul. Yang D mengingatkannya dengan baik akan hak dan kewajiban seorang ASN langsung dari direct message atau chat. Yang D juga bisa. Ya, jadi yang B dan D ini adalah jawaban benar dan benar. Kita lihat lagi mana jawaban yang paling benar. Menurut saya, jawaban yang paling benar adalah yang B, teman-teman. Kenapa? Karena yang B ini langsung kepada permasalahan untuk dihapus karena berpotensi. Karena semakin lama postingan itu ada, maka akan semakin besar kemungkinan menyebabkan perpecahan di masyarakat. Kalau yang D ini masih mengingatkan tentang hak dan kewajiban, masih menunggu dengan harapan dia akan sadar. Ya, kalau dia nggak sadar, maka postingannya tetap akan ada terus, sehingga beresiko ya, berpotensi semakin lama semakin menyebabkan perpecahan di masyarakat. Maka untuk D-nya adalah poin 4. Selengkapnya untuk setiap poinnya, ini dia. Baik, soal berikutnya. Ya, saat ini banyak pertikaian yang timbul karena perbedaan pandangan. Pertikaian tersebut terjadi antara agama, suku, kelompok, dan golongan yang satu pada yang lain yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anda adalah seorang pengajar di sebuah sekolah dasar dan dimintai pendapat agar nilai Pancasila dapat diterima dengan baik oleh anak usia SD. Maka apa yang Anda usulkan? Yang A, menanamkan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan dengan cara yang sederhana, seperti permainan, kerja bakti, dan lainnya. Masih bisa ya. Yang B, mengajarkan pentingnya toleransi dan tenggang rasa kepada seluruh anak-anak. Bisa juga. Yang C, menambah jam kegiatan belajar, mengajar untuk mata pelajaran. Ya, tahan dulu. Yang D, menerapkan sistem reward pada anak-anak agar Pancasila dapat diserap dengan baik. Tahan dulu. Yang E, mengajak orang tua murid untuk ikut serta mendidik putra-putrinya dengan nilai Pancasila di rumah masing-masing karena peran keluarga juga sangat penting. Nah, di sini kan yang tanya adalah kita seorang pengajar, berarti apa yang bisa kita berikan? Yang E ini kurang pas dengan konteks soal. Ya, kita lihat lagi ya, opsi A ini masih kita tahan. Karena apa? Karena ini namanya anak SD pasti lebih mudah belajar dengan contoh. Yang A ini masih masuk. Yang B ini masih bisa juga. Namun di antara A dan B saya lebih prefer ke A. Karena apa? Dengan cara-cara sederhana seperti kerja bakti, permainan, maka mereka akan melekat tentang nilai-nilai Pancasila tadi. Kalau yang C ini, menurut saya kurang pas karena ini hanya teoritis aja gitu ya. Yang D sama. Jadi di sini sistem reward maksudnya adalah ketika mereka melakukan hal-hal baik, kita kasih penghargaan. Misal kita beri permen, kita kasih nilai bagus atau segala macamnya. Nah, itu membuat anak-anak nanti pasti akan manja dan ketika melakukan suatu hal yang baik, dia harus diberikan sesuatu dulu gitu. Maka yang D ini kurang bagus untuk belajar ya. Maka untuk opsi A dan B, jawaban yang paling tepat dengan poin 5 adalah opsi A. Selengkapnya bisa dilihat di bawah ini. Baik, lanjut lagi ke soal berikutnya. Munculnya pemberitaan di media terkait dengan gencarnya gerakan terorisme di wilayah Anda, akhir-akhir ini membuat situasi menjadi cemas. Di lingkungan tempat Anda sendiri, terdapat warga baru yang terlihat mencurigakan. Mulai dari sikap yang tertutup dan sangat jarang bersosialisasi dengan warga setempat. Beberapa warga khawatir. Ada kata khawatir ya, karena ada risiko di sini. Jika keluarga tersebut merupakan salah satu dari anggota organisasi terlarang. Bagaimana sikap yang sebaiknya Anda lakukan? Anda sebagai apa? Sebagai warga masyarakat di sini mungkin berprofesi sebagai ASN. Jadi ingat, jika di soal nggak disebutkan secara jelas Anda sebagai apa, langsung posisikan diri sebagai seorang ASN. Ya, jadi yang A segera melaporkan ke pihak berwajib sebelum terlambat. Menurut saya yang A ini kurang tepat karena apa? Karena masih ada potensi, belum secara nyata. Jadi yang A ini terlalu dini untuk dilaporkan. Yang B, mengajak warga setempat untuk tidak mencurigai keluarga tersebut dan menyarankan untuk memikirkan kegiatan lain yang lebih produktif seperti kerja bakti dan kebersihan lingkungan ya. Jadi yang B ini saya juga kurang pas karena apa? Tadi kita sudah bahas ya, salah satu nilai-nilai dari anti radikalisme adalah peduli pada lingkungan. Yang B ini malah tidak peduli dan mencoba mengalihkan kepada hal lain. Yang C, mencoba mengakrabkan diri dengan keluarga tersebut dan mencari tahu lebih lanjut. Yang C ini bisa karena nilai-nilai dari merangkul tadi teman-teman. Berusaha mencari tahu, peduli ya. Yang D, melaporkan ke aparat desa bahwa keluarga tersebut mencurigakan. Bisa juga. Yang E, berusaha untuk tidak mencampuri. Ya ini sama juga ya. Yang E ini malah kita mengabaikan, kita coret. Antara C dan D,
Sudah jelas yang C ya, karena ada upaya kita untuk mencari tahu dulu, karena ada kata kekhawatiran. Ya, jadi jangan langsung dilaporkan. Maka untuk poin 5-nya ada di opsi C, teman-teman. Selengkapnya bisa lihat pada kotak hijau berikut. Baiklah, mungkin sekian dulu pembahasan tentang TKP radikalisme. Ya, sebagai penutup, teman-teman, lulus CPNS sekali tes bukanlah keniscayaan. Kuncinya adalah yakin, percaya diri, dan berikan yang terbaik. Jangan ada ragu, karena keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Baiklah, terima kasih teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.